Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami hormati, ya, alhamdulillah semua yang terjadi, pertemuan yang terjadi di antara siapapun itu pasti telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Muqtadir, yang maha menetapkan takdir, yang maha kuasa atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan tentunya semua yang Allah takdirkan berupa pertemuan antara seorang dengan orang lain, hanya orang bijaklah yang mampu mengambil hikmah dan manfaat dari setiap pertemuan dia dengan orang lain. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, kita termasuk di dalamnya, ya. Dan sebelumnya kami mohon maaf, ya. Saya mungkin kurang teliti dalam membaca WA. Saya kira pengajian remaja. Ya. Ya. Saya kira ya, pengajian remaja masjid gitu. Ya. Jadi mungkin ada materi-materi yang saya siapkan semuanya tentang remaja. Tapi tidak apa-apa, ya, mudah-mudahan di usia kita yang seperti ini, ya, usia hanyalah angka, Pak. Usia hanyalah angka. Sedangkan tekad, ya, insya Allah tetap muda, ya. Bahkan mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang jauh lebih muda daripada kita. Ya. Saya tertarik sekali dengan pernyataan Bapak barusan. Kita semua di sini berkumpul atas nama Islam. Tidak ada bendera apapun, ya. Dan karena memang gelar seseorang, gelar yang paling baik yang diemban, disandang oleh seseorang adalah gelar sebagai muslim. Bukan gelar sebagai anggota Muhammadiyah, bukan gelar sebagai anggota Nahdlatul Ulama, bukan sebagai orang Wahdah atau Salafi apapun itu. Gelar yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia adalah gelar sebagai muslim. Kalau ditanya, kamu apa? Muhammadiyah atau NU, Wahdah, Salafi? Katakan, saya muslim. Ya, saya muslim. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj, ayat yang terakhir, ayat yang ke-78. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang memberikan nama kalian sebagai muslimin. Ya, bukan bukan organisasi apa, kelompok apapun itu, ya. Dan Islam jelas, ya. Islam jelas, Al-Qur'annya jelas, sunnahnya jelas, pendapat ulama yang 4 jelas, imam-imam hadisnya jelas, ya. Pendapat ulama fikihnya, ya, seperti kita tahu semua, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, ya. Dan para ulama sekarang tugas utamanya bukan mengajarkan perbedaan, khilaf. Kalau ada yang mau cari perbedaan pendapat, mana kunut subuh, mana tidak kunut, tinggal cari di Google. Bahkan kita tinggal ngomong saja di Google, bagaimana perbedaan pendapat, langsung dibacakan. Bukan lagi kita yang baca, dia yang bacakan kita, dan kita dijelaskan. Dan tugas utama para ulama sekarang, jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, ialah bagaimana mengajarkan umat menyikapi perbedaan.
itulah ya. Kalau orang-orang klasik berbeda sedikit, beda masjid ya. Dan mudah-mudahan di zaman sekarang tidak seperti itu ya. Yang menjadikan kita berbeda hanyalah perbedaan yang kuat, atau perbedaan antar akidah ya, seperti aliran-aliran sesat yang telah dinyatakan sesat oleh MUI ya, itu baru kita menyatakan perbedaan seperti itu. Kalau perbedaan-perbedaan kecil antara jahar bismillah dengan bismillah yang tidak keluar ya, kita harusnya berlapang dada gitu ya. Dan saya kira Bapak-bapak sekalian ya, istilahnya sudah banyak memakan garam daripada kami-kami yang masih remaja ya. Saya Pak sejak usia remaja sering mengisi pengajian di sekolah-sekolah ya. Ya, jadi untuk menghadapi para remaja sudah bisa dibilang banyak pengalaman. Tapi untuk menyampaikan ilmu di hadapan para orang tua, mungkin saya agak canggung. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Ya, karena ya itu seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang tua kita sudah lebih lama beramal daripada kami yang masih muda ya, lebih banyak pahalanya sedangkan kami masih sedikit pahalanya. Nah, kemudian ya, materi yang diamanahkan dengan kepada kami tentang remaja, tentang pemuda ya. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah janjikan naungan di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang di antara 7 golongan itu ada satu yang Rasul sebutkan ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut dan tergantung di masjid. Dan saya rasa Bapak-bapak sekalian sudah terpaut hatinya di masjid sejak usia muda ya. Dan ini adalah salah satu kabar gembira buat kita. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita keistiqomahan. Istiqomah itu tidak ringan jemaah sekalian. Tidak ringan Bapak-bapak sekalian ya. Akan selalu ada setan yang membisikkan di telinga kita, di hati kita untuk selalu kendor dalam ibadah kepada Allah. Siapapun kita ya. Seseorang tidak boleh merasa hebat, merasa jago ketika berhadapan dengan godaan setan. Saya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi orang soleh, tidak mungkin setan akan menggoda saya bermaksiat. Ya. Setan lebih berpengalaman daripada kita. Sejak Adam, sejak para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, disitulah mulai iblis dan para setan bekerja keras bagaimana menyeret atau mengajak dengan halus setiap anak cucu Adam menuju ke neraka. Bisa dibayangkan bagaimana kuatnya pengalaman atau panjangnya pengalaman yang dimiliki oleh setan dalam mengajak manusia kepada kemaksiatan. Ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, usia muda, ya, mungkin sebagian kita sudah melewati usia muda, ya. Akan tapi kita pasti memiliki anak-anak yang masih muda, Pak. Ya, kita masih memiliki anak-anak yang masih muda dan sudah, ya, mungkin menjadi tanggung jawab kita untuk mendorong mereka kepada kesolehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia berapa seseorang disebut sebagai pemuda? Ya, ini terjadi perbedaan antara ulama. Orang disebut pemuda itu usia berapa? Ya. Dan di antara perbedaan-perbedaan tersebut, pendapat yang kuat ialah
ketika seorang anak sudah mengalami mimpi basah, dan pada saat itu telah diberikan tanggung jawab ibadah pada Allah sampai usia 40 tahun. Ini disebut sebagai pemuda. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah. Dan sampai ketika dia mencapai usia dewasa, balagu asyuddahu, usia dewasa, wa balagu arba'ina sanah, dan telah mencapai usia 40 tahun. Mungkin bisa dibuka setelah ini di surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Situ Allah menjelaskan tentang usia muda adalah usia di mana puncak-puncak kekuatan, kematangan berpikir, dan puncak produktivitas ya. Dan betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik. Umur 40, Bapak-bapak sekalian, adalah umur yang stagnan kata para ulama ya. Maka paksakan dan biasakan diri untuk kebaikan di usia muda. Karena biasanya ketika seseorang telah mencapai 40 tahun, semua kebiasaan-kebiasaan, watak-watak yang dibawa di masa muda, ketika masuk usia 40 tahun, maka akan tetap seperti itu. Susah untuk diubah. Oleh karena itu, bagi yang masih punya anak-anak yang di bawah 40 tahun, masih ada kesempatan untuk memperbaiki mereka. Kalau mereka belum berhenti dengan kebiasaan buruk mereka, dikhawatirkan nanti usia 40 tahun tidak bisa berubah lagi. Dan ketika mereka memiliki kebiasaan baik di usia muda, dan ketika sampai umur 40 tahun, tetap istiqomah, insya Allah seperti itulah sampai mati. Ya. Saya kira sudah lewat 10 menit nih, Pak. Ya. Itu sedikit dari saya yang sangat minim akan ilmu, dan saya kembalikan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk bersedia hadir untuk mengisi pengajian kami malam ini. Ya, kemudian yang ingin sebelum saya bertanya, ya cuman kami sudah mengundang beberapa remaja untuk hadir. Ya, cuma sayangnya mungkin ada berhalangan atau bagaimana sehingga tidak bisa hadir. Tapi insya Allah kita doakan ke depan, mudah-mudahan ada remaja kita yang bisa hadir, ya sehingga ya bukan hanya menyaksikan lewat YouTube, sehingga bisa bersama-sama kita bersama-sama dengan kita di sini. Ya karena terus terang kenapa kita adakan pengajian khusus remaja ini? Ya salah satunya tentu karena tanggung jawab sosial kita harus memperhatikan juga remaja kita ini. Kemudian yang kedua, Ustaz, seperti tadi disampaikan Bapak bahwa ini yang nonton ini lebih banyak yang di luar masjid yang nonton melalui YouTube, dan kebanyakan itu remaja, Ustaz. Dan saya biasanya tanya, apakah kamu nonton? Ya, ada juga yang tidak nonton. Ada nonton sedikit, kemudian enggak. Saya tanya kenapa? Bilang Pak, materinya tinggi-tinggi. Kan biasanya kami di sini bahas itu tazkiyatun nufus. Biasanya di sini kami bahas itu tafsir Quran yang mungkin untuk kalangan remaja itu masih agak sulit untuk bisa beradaptasi. Jadi ya ada yang mereka minta tolong dong sekali-sekali untuk remaja. Jadi ini kami harapkan
mungkin Ustadz ini bukan yang pertama dan terakhir, mungkin ini bisa menjadi rutin, ya sehingga bisa Makasih. ini remaja-remaja tadi ini bisa ini terpenuhi kebutuhan tentang agama itu sesuai dengan levelnya. Karena yang saya dengar juga Ustadz ini memang di bidang remaja, Ustadz ya, memang dekat dengan remaja. Jadi ya itu kami harapkan itu ada karena kami di sini kan setiap Selasa ba'da maghrib, jadi dalam sebulan itu 4 kali, jadi ada 1 kali khusus untuk remaja. Jadi mudah-mudahan ya itu tadi bisa mereka juga terpenuhi, karena kalau yang lain-lain kan mungkin hanya sebagian saja yang mereka yang bisa menangkap. Sehingga kami harapkan ya dengan adanya ini bisa ada perubahan lah, mudah-mudahan. Artinya kita bisa memberikan kontribusi. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini juga berkaitan dengan remaja. Pernah saya duduk di salah satu masjid, ya seperti ini, setelah sholat, nah itu kami berbincang dengan bapak-bapak, Ustaz. Karena ya kita bukan lagi rahasia barangkali kalau rata-rata itu yang mengisi masjid itu rata-rata orang tua. Ya ini yang kita miris juga sebenarnya, karena ya remaja itu mungkin bisa dihitung jari yang aktif di masjid. Kebanyakan sekarang itu masjid diisi dengan orang-orang tua. Pada waktu itu kami bercerita, entah saya lupa apa awalnya bagaimana, sehingga kami masuk ke masalah remaja. Dan ada satu bapak itu dia mengatakan begini, dia bersyukur katanya, dia lahir di tahun 40-an. Dia bersyukur dia lahir di tahun 50-an. Kenapa? Dia bersyukur tidak lahir dia bersyukur tidak melalui masa remajanya di tahun seperti ini. Dia bersyukur dia melalui masa remajanya di tahun 50-an, 60-an ya. Kenapa dia bilang begitu? Katanya dia tidak bisa bayangkan. Kalau dia melalui masa remajanya di zaman sekarang, mungkin dia juga rusak. Karena kalau katanya di zaman dulu, mungkin juga bapak yang lain tahu juga, zaman 50-an itu kan hiburan hampir tidak ada. Ya. Transportasi pun juga masih kurang sekali. Jadi untuk bisa misalnya terjerumus ke dalam hal-hal bagaimana itu sulit lah. Dibanding zaman sekarang ini kan tinggal buka HP sudah bagaimana. Tinggal mau kemana sudah bisa bagaimana. Jadi bapak itu bersyukur sekali. Maksudnya dia lahir di tahun di mana godaan itu belum banyak. Dia bersyukur dia tidak lahir dia tidak lalui masa mudanya di zaman sekarang yang penuh dengan banyak godaan. Ya, nah itu yang saya mau tanyakan. Apakah betul seperti itu? Apakah betul bahwa semakin lama zaman itu semakin berat tantangannya remaja itu? Ataukah sama saja atau ada perspektif lain? Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertemu di tempat yang baik ini, yang penuh rahmat. Jadi saya tadi tertarik dengan pembukaan tadi itu yang disampaikan oleh Ustadz, bahwa pertemuan kita ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang betul bahwa sebagai inspirasi bagi saya pribadi, atau kalau bisa kita yang hadir ini, bahwa pertemuan itu dalam kebaikan ini bukan suatu kebetulan. Adalah bentuk, ini adalah terimplementasinya dari sebuah pikiran, usaha, pengorbanan dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga orang-orang baik itu dipertemukan dengan orang-orang baik,
di tempat mendapatkan kebaikan. Jadi bukan suatu kebetulan itu pertemuan yang seperti ini, akan tetapi adalah sebuah terimplementasinya dari sebuah yang kita usahakan selama ini, yang kita pikirkan selama ini, yang kita korbankan selama ini. Nah, inilah buahnya yang merupakan rezeki yang bukan berbentuk materi, tapi ini luar biasa. Dan juga tadi, jadi ini dulu sebagai inspirasi bagi kita ya. Jadi tadi juga saya tertarik dengan 7 naungan yang di pada masyarakat dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Inilah yang kita perlu, mungkin saya ingin mendapat masukan bersama bahwa kita ini ada banyak tahu teman jamaah yang selalu kita ketemu di masjid. Yang barang tentu dia itu sudah terpaut hatinya di masjid. Namun di dalam masjid atau di masjid manapun itu, apakah itu pengurus, apakah itu jamaah aktif, sering digoda oleh setan di sini. Sehingga memunculkan cedera hati kadang antara pengurus dengan jamaah dimanapun. Saya bukan pengurus di sini, tapi saya berbicara secara umum ini. Ada satu contoh perumpamaan. Seorang marbot itu agak jauh. Pengurus ada di dekat AC. Dia bilang, matikan AC-mu ini. Marbot ini yang juga, walaupun dia muda, dia juga punya pemikiran yang kenapa bukan kamu saja matikan, kamu kan sudah di situ. Masa saya yang jauh di sana kau panggil matikan ini. Ini bukan salah siapa, tapi ini permainan setan di sini. Permainan setan yang mengganggu, yang mencederai hati kepada pengurus. Bahkan yang saya perhatikan itu, karena alhamdulillah ada beberapa masjid yang saya coba-coba aktif berpindah-pindah. Memang di dalam itu selalu saja itu setan mengganggu, apakah itu antara imam, apakah jamaah. Jamaah maunya cepat, jangan terlalu lama kalau jadi imam. Yang satunya bacaannya kurang ini. Padahal kalau dia disuruh naik, bacaannya lebih parah. Inilah setan mengganggu. Setan mengganggu di sini. Jadi kembali lagi pada awalnya yang saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin mendapat masukan tentang satu di antara 7 yang mendapat naungan di masjid, pada masyarakat, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut di masjid, yang mendapat godaan di sini. Apalagi dia banyak sekali kesalahan yang dia lakukan di masjid menurut orang di dalam. Padahal dia hatinya ini terpaut di masjid. Apakah dia itu mendapat naungan? Sedangkan jamaah yang lain, baik pengurus yang lain, jengkel melihat dia punya perilaku. Apakah dia itu mendapat naungan? Jadi ini berlaku secara umum di masjid-masjid manapun saya perhatikan begitu. Baik dari marbotnya, baik dari pengurusnya. Di tempat-tempat lain saya selalu mendengarkan keluhan. Ada yang gajinya hanya 800 disuruh bagi 3 marbot. Ada ini tidak mengeluh. Marbotnya ini tidak mengeluh. Padahal 800 gajinya dibagi 3, disuruh membersihkan pagi, siang, malam, yang pohonnya di masjid itu tidak berhenti jatuh. Setiap pengurus datang, kenapa kau terus sekali nih? Bersihkan ini. 800. Kemudian saya berpindah di masjid lain, saya perhatikan di situ. Gajinya 1 juta, kerjanya tidak terlalu banyak. Ini juga mengeluh. Ada nih yang provokasi. Pindah kamu di masjid lain. Lebih banyak gajimu di tempat lain. Kalau kerja jadi sales atau apa di luar, tidak mungkin 1 juta. Sekarang gajimu 1 juta di sini. Setiap kamu ketemu dengan pengurus, kamu dimarahi. Ini setan lagi kembali bermain. Jadi kembali lagi pada saya yang ini, supaya ini kita membahas bersama. Apakah orang-orang yang banyak celahnya ini tetap mendapat naungan di pada masyarakat. Padahal dia punya perilaku di masjid itu menurut orang lain, bukan menurut Allah ini. Menurut orang jamaah di dalam itu, ini orang ini selalu di masjid baru tidak beres dia punya. Itu saya dulu karena saya terlalu mendominasi ini. Nanti teman-teman lain berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah malam ini kan menurut adik narasumber temanya adalah remaja. Jadi saya sebaiknya tidak keluar daripada tema. Yang saya ingin mendapat pemikiran sedikit seperti yang narasumber tadi katakan, bahwa selama ini saya banyak bergaul dengan remaja-remaja, alhamdulillah, dan sempat menjelaskan bahwa umur remaja itu sekitar 40 tahun, plus minusnya kalau tidak berubah maka begitulah nanti yang terjadi di masa sesudah 40 tahun. Kan begitu tadi summary-nya. Syukur alhamdulillah kalau bisa memberikan sedikit wejangan kepada kami di sini yang sudah tua, seperti yang disampaikan tadi saudara Iqbal, bahwa sudah sering mengundang remaja tidak datang. Jadi barangkali malam ini berikanlah kami tips-tips supaya remaja itu bisa hadir di tempat ini berdasarkan pengalamannya, dan insya Allah kalau bisa tune in di tempat ini, mudah-mudahan apa yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa terlaksana di masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini temanya remaja. Kalau kita ini mantan remaja. Tapi saya bergerak di pendidikan. Jadi saya punya mindset remaja. Ya, artinya tidak secara langsung karena saya di yayasan, tetapi kami membina anak-anak. Saya di Al-Azhar, Al-Azhar ya. Jadi salah satu yang membuat remaja itu kadang-kadang tidak selamanya itu adalah peluang yang diberikan kepada remaja. Dari anak-anak biasa remaja itu nakal itu karena kenakalan orang tua, tidak memberi peluang kepada remaja. Bahkan biasanya orang-orang yang tinggal di daerah yang sempit, yang serba tertutup, itu terjadi asosial, jadi pemberontakan terhadap masyarakat ya. Jadi itu kadang-kadang yang mendorong mereka menjadi nakal itu. Beda dengan orang yang lahir di satu tempat yang lapang. Bahkan saya bersyukur saya lahir di kampung yang hijau, lapangan, dan itu menjadi modal buat saya untuk tidak memiliki sikap asosial ya. Tapi kan ini secara umum ya. Jadi memang remaja itu kita kurang pahami kadang-kadang orang tua. Tapi seorang seperti Bapak ini kan banyak bergaul, untuk lebih memahami. Jadi perlu memang kita mendapatkan masukan seperti Pak Herman tadi. Hanya saya bercerita tentang terpautnya hati ke masjid ya. Ini pengalaman saya. Saya waktu anak-anak itu sering ke masjid. Bahkan saya aktif di PII dulu. Kemudian saya kerja, sibuk. Pekerjaan. Itu saya agak kurang-kurang ke masjid. Tapi suatu saat, saya masih tinggal di kompleks ini. Pintu itu masih di sebelah sini. Suatu saat itu saya mimpi, itu di usia-usia sangat produktif. Di usia saya belum sampai 40, saya produktif. Saya mimpi. Dia bilang, kau tahu, itu masjid ibarat perahu Nabi Nuh. Yang tidak ke masjid, dia akan tenggelam dalam lautan kehidupan. Saya terbangun, pas saya terbangun di sini, kamat di sini. Ya Allah, kadang saya bangun, ke baju, ambil air wudhu. Saya jalan ke sini, ke masjid ini, seperti saya melalui lautan. Saya dapat rakaat terakhir di sini. Alhamdulillah. Salah satu yang menyebabkan saya senang ke masjid itu, mimpi saya. Jadi ibarat Nabi Nuh, perahunya di masjid itu menyelamatkan kita. Itu mimpi saya. Dan itu salah satu yang membuat saya senang ke masjid sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sharing ya. Sharing ya. Menanggapi beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, terjadi perbedaan yang sangat signifikan bagaimana kebiasaan atau watak remaja-remaja di tahun-tahun yang dulu dengan remaja yang sekarang.
Meskipun sama-sama namanya remaja, tapi sangat berbeda mungkin begitu ya. Ya memang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidaklah zaman itu berlalu kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Illa yakunu syarrum min qabli atau kama qala, atau sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Ya. Memang Allah menyiapkan akhir zaman itu betul-betul zaman yang sangat buruk. Dan ketika nanti datangnya Dajjal, maka banyak orang yang berbondong-bondong menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Karena memang seperti itu. Tidaklah berlalu satu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya. Dan ini merupakan ya tantangan besar, tugas besar bagi kita para orang tua. Bagaimana kita mendidik para remaja, para pemuda dan para remaja, khususnya anak-anak kita, ya. Dan karena memang beda karakter, beda watak, dan pasti dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ya, ini ya faktor utama yang membuat perbedaan antara remaja zaman dahulu dengan remaja zaman sekarang, di mana sekarang begitu banyak kemudahan, ya. Mau cari informasi tidak perlu ke perpustakaan, buka buku satu-satu, ya. Cukup ngomong di HP. Nah, terus jawabannya akan masuk secara otomatis. Ada AI. Ya. Mungkin ini salah satu faktor kenapa remaja-remaja sekarang ya mengalami perbedaan dengan zaman yang lalu-lalu. Serba instan, Serba instan, ya. Ya. Termasuk mentalnya yang lemah. Ya. Ditegur sedikit baper, ya. Ya, dan memang seperti itu. Jadi apa yang menjadi kurikulum orang tua kita di zaman dahulu, ya tidak bisa kita terapkan di zaman sekarang pada anak-anak kita. Butuh pemikiran yang matang bagaimana cara mendidik anak-anak kita, ya, dengan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka seperti itu. Dan ini pasti ranahnya para pendidik, ranahnya para ahli psikologi anak, ya. Mungkin tidak semua ustadz yang bisa ceramah mampu menjelaskan bagaimana trik-trik pendidikan yang jitu kepada anak-anak remaja kita, ya. Dan memang sudah menjadi sunnatullah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ya. Tidaklah berlalu satu zaman kecuali zaman itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dan semakin sedikit orang-orang soleh. Allah ketika mencabut ilmu dari dunia ini, karena salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah dicabutnya ilmu. Dan Rasul mengatakan Allah ketika mencabut ilmu dari dunia ini tidak langsung mencabutnya dari dada para ulama, akan tetapi mewafatkan para ulama. Sehingga ketika habis para ulama diwafatkan oleh Allah, maka muncullah orang-orang bodoh yang berbicara, dia pun ditanya dan memberikan fatwa. Dia sesat dan menyesatkan. Ini yang kita khawatirkan, yang menjadi konsumsi bagi anak-anak remaja kita, ya. Ada orang yang dijuluki kiai, katanya bisa berbicara dengan semut. Ya, dan pengikutnya tidak sedikit, anak-anak muda, ya. Itu baru segitu, belum Dajjal, ya. Jadi betul-betul kita harus bekerja keras, berpikir keras dan bekerja keras, ya. Sekira demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa mendidik anak-anak kita dan remaja-remaja kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orang-orang yang terpaut hatinya di masjid, masih ada yang sering saling sakit hati, Pak. Ya. Apakah memang yang demikian masih bisa dapat naungan di hari kiamat?
Ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 atau tidak salah, kalau tidak salah ayat 28 atau 29, Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, ketika bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya, ya. Yang namanya manusia berkumpul, ya, masing-masing membawa karakter, ya, ada plusnya ada minusnya, ya. Jadi bagaimana kita pandai-pandainya menata hati kita, ya. Ya, sabar menghadapi macam-macam orang seperti itu, ya. Jadi alangkah indahnya ketika kita diberikan oleh Allah taufik untuk berlapang dada dengan sikap orang-orang yang mungkin sering membuat dahi kita mengkerut, ya. Ya. Jangankan kita, Pak, di zaman sahabat saja, zaman setelah Rasulullah meninggal, terjadi perseteruan antara dua sahabat dan saling berperang, antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan, masing-masing punya pasukan, dan karena adanya fitnah atau kesimpang siuran berita, kesalahpahaman, bukan saling tuduh, bukan saling menghujat, tapi saling adu pedang, dan banyak yang meninggal, ya. Karena ya terjadi perbedaan pandangan, ya. Tapi peristiwa seperti ini tidak perlu kita besar-besarkan, karena akan menjadi sasaran orang-orang di luar untuk menyerang umat Islam, menyerang apa? Menyerang sahabat, ya, menjelek-jelekkan para sahabat, ya. Dikenal dengan perang Jamal atau perang Siffin, ya. Dan di perang itu beberapa sahabat utama dari sahabat Rasulullah meninggal, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk menghadapi orang-orang yang, ya, kadang membuat dahi kita mengkerut. Cukup, Pak. Kemudian kenapa? Mendapat naungan. Dia ke masjid, apakah tentu saya tidak semua, toh? Ya. Di antara 7 golongan itu ada golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, syabani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang muslim yang saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Berkumpul sama-sama karena sama-sama mau beribadah kepada Allah. Kapan satu orang berhenti beribadah, menjadi fasik atau menjadi munafik atau menjadi kafir, maka di situ berpisah. Ya, itu yang dimaksud. Jadi kalau di antara 7 golongan itu salah satu saja sifat yang dimiliki oleh seorang muslim dan sifat lainnya tidak dimiliki, ya Allah alam, mungkin naungannya mencoba setengah setengah badannya saja kena naungan atau bagaimana. Allah, bagaimana tips atau kiat-kiat agar remaja bisa hadir? Mungkin yang pertama dari orang tuanya, Pak. Ya. Karena lingkungan yang pertama kali membentuk seorang anak bukan sekolah, bukan lorongnya, tapi dalam rumahnya. Ya. Apabila anak itu berada di lingkungan keluarga yang soleh, ya, bagaimanapun pengaruh dari luar, dari teman-temannya, dari sekolahnya, dari guru-guru, insya Allah bisa tercounter. Ya. Nah, seorang remaja mungkin ketika diperintah oleh gurunya atau ustadznya di masjid datang, ya,
atau hadir di majelis ilmu masih begitu mudah untuk menolak ajakan itu. Tapi ketika orang tuanya yang memerintahkan dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, ya insya Allah bisa luluh hatinya. Ya. Bapak punya anak remaja, Pak? Punya anak remaja? Oh, oh Masya Allah. Jadi sentuhan dari keluarga yang paling utama, sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, kodratnya beriman. Semua anak yang lahir kodratnya, fitrahnya adalah beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, yang menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya beragama Majusi, Zoroaster. Ya. Jadi lingkungan yang paling utama untuk membentuk karakter anak agar bisa taat, ya, bisa mudah diajak ke majelis taklim, ke tempat-tempat menuntut ilmu, dari orang tuanya mungkin, Pak. Ya. Alhamdulillah saya dari ayah, ibu, kakak-kakak saya orang-orang soleh. Ya. Dan saya jadi ketularan, alhamdulillah. Dan ponakan-ponakan saya juga banyak yang hafiz Quran, ya. Ya, sekolah di pesantren. Ya, ini salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada saya. Ya, diberikan lingkungan yang baik, di keluarga yang baik, ya, dan menjadikan saya lebih mudah untuk menjalani ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Ya, mungkin disentuh dari orang tuanya, Pak. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini hadis atau apa ini? Jadi kalau kita sedekah yang paling ringan adalah senyum, ya. Jadi ada salah seorang dosen itu remaja. Saya pikir remaja karena masih sama dengan umurnya Pak Ustaz barangkali. Karena yang dia ajar itu anak-anak mahasiswa, jadi berarti remaja juga. Jadi dia itu sebenarnya ahli penyakit otak, neurolog. Jadi dia berpendapat begini. Jadi senyum itu memberikan sedekah yang paling ringan, itu ada kaitannya dengan medis. Ya. Karena katanya kalau kita senyum atau ketawa dengan ikhlas, itu di kepala kita itu ada kurang lebih 40 otot katanya. Nah kalau kita senyum itu hanya 3 otot yang bekerja, jadi kepala kita itu ringan. Jadi relax, gitu. Yang bekerja itu hanya otot mata, otot hidung dan otot mulut. Itu kalau senyum, itu dikaitkan dengan tadi itu senyum memberi sedekah yang paling ringan, dikaitkan dengan medis. Sehingga kalau kita senyum dan selalu senyum, memberi senyum dengan ikhlas, itu muka kita cerah terus. Jadi coba lihat orang yang selalu berpikiran positif, itu kan senyum-senyum itu. Itu cerah itu mukanya. Tapi kalau kita sebaliknya selalu marah atau dongkol apa segala, itu lebih 20 otot yang bekerja. Karena 20 otot yang bekerja sehingga itu kerut-kerut kepala itu kelihatan sampai muka itu pucat. Nah itu dia bilang, itu dia kaitkan dengan barangkali itu yang gambaran yang bisa saya sampaikan. Karena ini sebenarnya ini dosen tapi dia sering berceramah. Yeah. Dan itu kebetulan langganannya TVRI dulu waktu saya tugas di Manado, langganan TVRI. Karena dia bilang, kenapa saya jadi ustaz? Karena saya selalu dipanggil ustaz, jadi saya penceramah, saya belajar. Ya terima kasih Ustaz, ini saja pengalaman. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami tabassumuka di wajhi akhika laka shadaqah. Senyum engkau di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah untukmu. Ya. Dan senyum ini pernah terjadi sosial eksperimen sosial. Orang senyum kepada orang lain, maka orang yang disenyumi tadi itu segar hatinya dan dia akan memberikan senyum lagi kepada orang lain. Orang lain yang
disenyumi itu tadi lagi, senyum sama orang lain dan akan memberikan dampak positif yang berantai, ya. Dan saya rasakan juga kalau di jalanan ada baku senggol, nah, terus yang baku senggol ini minta maaf, tabe aja bersenyum. Nah, terus kalau setelah itu saya lagi baku senggol, ada orang lagi yang senggol saya, nah, saya maafkan secara langsung, secara spontan, iya, tidak apa-apa. Tapi kalau sejak awal senggol saya, terus baku marah-marah, setelah itu ada senggol saja sedikit yang lebih ringan, lebih marah lagi. Nah, jadi itu hebatnya senyum, Pak. Ya, bisa menyegarkan hati. Ya, Rasulullah juga dalam banyak riwayat sering tersenyum. Dan kalau tertawa ya sesekali tertawa, tapi tidak pernah tertawa yang terbahak-bahak sekali, karena itu akan bisa menjatuhkan wibawa. Kalau tertawa yang terbahak-bahak sekali, yang terlalu keras suaranya sampai terlihat langit-langit mulutnya. Tapi pernah sesekali Rasulullah tertawa sampai terlihat di gerhamnya dalam riwayat, tapi tidak sering-sering. Ya. Tertawa kecil. Ya, begitu, Pak. Ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai kesimpulan, seorang ulama bernama Qadhi Iyad pernah berdialog dengan orang yang berumur 60 tahun, ya. Kemudian di akhir dialog itu Fudail bin Iyad memberikan nasihat kepada orang yang sudah 60 tahun. Istaghfir lima madha, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah terhadap apa yang telah lalu, berupa dosa-dosa yang pernah dikerjakan, makanan yang haram yang pernah dimakan, istighfar. Wa ahsin fima baqi, dan perbaikilah dengan sisa umur yang ada pada dirimu. Ya. Ini nasihat emas dari seorang ulama bernama Fudail bin Iyad kepada seorang yang saat itu berusia 60 tahun. Ya. Dan semoga kita semua, ya, diberikan istiqomah oleh Allah. Rasul mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.